asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan dari liqa kita di majelis hari ini, masih menjelaskan tentang rukun Islam yang kedua, yaitu hikmah disyariatkannya sholat. Yang kemarin sudah dijelaskan bagaimana kewajiban dari ibadah sholat itu sendiri dan dalil-dalil secara terperinci, dan di antara kewajiban yang Allah bebankan atau yang Allah perintahkan kepada hambanya, terdapat hikmah, terdapat manfaat yang apabila seorang hamba memenuhi dari amalan ini, maka hikmah ini akan dia capai. Selain itu juga terkadang seorang hamba bisa mendapatkan berbagai hikmah. Ada juga yang tertinggal yang namanya hikmah. Hikmah ini adalah ilmu, ya, keilmuan dan juga kebijaksanaan di dalam menempatkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, sehingga ada manfaat yang tersurat maupun tersirat. Di dalam buku Ushul Iman tidak disebutkan secara terperinci, hanya saja dalam Arkanul Islam ini ada 4, ya. Ada 4 di antara hikmah disyariatkannya sholat. Yang pertama, sholat merupakan bukti penghambaan seorang hamba kepada Allah. Jadi bukti seorang hamba dalam menghambakan diri dalam beribadah kepada Allah adalah dengan sholat. Dengan sholat, seseorang akan merasa bahwa ia adalah hambanya dan senantiasa mempunyai keterikatan dengan penciptanya. Jadi sholat itu bagaikan obrolan, atau kedekatan seorang hamba itu bagaikan dialog, ya, komunikasi. Jadi kalau dalam Al-Fatihah saja itu ada beberapa komunikasi antara Allah dan hambanya. Ketika hambanya membaca dari awal Al-Fatihah, dari Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jadi itu dari Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, demikian juga sama jawabannya, alhamdulillah telah memujiku. Sampai Malik Yaumiddin, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah antara hambaku dan diriku. Jadi ini adalah diskusi atau semacam dialog, ya, antara Allah dan hambanya dalam sholat. Jadi ketika dalam sholat diperhatikan setiap bacaannya dan juga maknanya, maka seharusnya ia memahami dirinya sedang berbicara dengan Allah. Bisa dilihat dalam hadis riwayat Bukhari, ya, atau riwayat yang lain yang menjelaskan tentang dialog ini, ya. Ya, lebih baik itu. Jadi memang itu adalah sunnahnya seseorang bisa mengetahui artinya. Minimalnya apa yang ia baca gitu. Minimal apa yang ia baca tahu artinya.
Kalau misalnya belum tahu ya belajar gitu aja. Nanti juga tahu ya. Nanti juga ada pelajarannya tentang makna-makna atau terjemah yang ada dalam bacaan sholat. Jadi ini kan baru hikmah ya. Hikmah disyariatkannya sholat ya. Siapa nanti ada kedepannya. Masih berproses ya file ini-nya, file PDF-nya. Jadi yang penting ya baca aja. Baca dulu. Kalau dipahami ya syukur. Kalau belum ya sambil belajar. Nanti juga akan terpahami dengan sendirinya kalau sambil belajar. Yang pertama, jadi sebagai dialog ya antara Allah dan hambanya. Yang kedua, sholat menjadikan pelakunya memiliki hubungan kedekatan yang kuat dengan Allah. Jadi antara hamba dengan Allah itu bagaikan ikatan gitu ya. Ikatan yang tidak akan pernah tergantikan antara Allah dan hambanya. Karena ikatan ini menjadikan seorang hamba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan, "Waqimis sholata lidzikri." Dan jadikanlah salat untuk mengingatku. Dan kata seorang penyair bahwa orang yang ia lebih banyak mengingat seseorang pasti ia banyak menyebut namanya. Nah begitu juga salat ketika menjadi ibadah rutinitas yang wajibnya serta yang sunnahnya sesuai dengan syariat, maka akan menjadikan dirinya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan ia dimuliakan. Jadi bagaimana yang terpenting itu seorang hamba dicintai oleh Allah gitu. Bukan hanya sekedar mencintai. Karena kalau sekedar mencintai itu bisa bertepuk sebelah tangan gitu. Kalau sekedar mencintai, tapi bagaimana seseorang dicintai oleh Allah. Nah disitulah kedudukan seorang hamba memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki hubungan yang kuat itu sangat penting ya. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah supaya fastabiqul khairat, supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan ini, maka seorang hamba lebih cepat dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar gitu. Nah itu dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya salat tanha mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan fahsya, keji dan kemungkaran, baik kemaksiatan yang sendiri-sendiri atau tersembunyi atau kemaksiatan yang terang-terangan. Maka salat adalah bentengnya ya, perisainya. Kalau seorang salatnya tidak bisa mencegah dari hal itu, maka sayang sekali. Maka itu pentingnya kita mengetahui dari meresapi, menghayati setiap gerakannya dan bacaan-bacaannya yang pasti akan membuat hatinya tersentuh dan mengaplikasikan kebaikan itu dalam
kehidupan sehari-hari. Karena itu juga bisa menghapuskan kesalahan ya. Sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalus salawat kama sali nahar." Jadi perumpamaan sholat itu yang 5 waktu ya, yang dimaksud adalah seperti sebuah sungai yang sifatnya jar, yaitu mengalir ya. Sungai itu mengalir. Gomaro ala babin, hadakum yagatasilu minhu kullu yaumin khamsi marrat, yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian ya. Lalu dia mandi di sungai tersebut. Tuh bayangkan bagaimana mandinya 5 kali ya. Kalau sekali saja itu sudah bersih gitu ya, sudah sehat, apalagi kalau 5 kali ya. Ini luar biasa, itu manfaat dari sholat itu ya, hikmahnya luar biasa, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan juga bisa saja menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kecil maupun besar gitu, dosa kecil maupun dosa besar gitu, karena sifatnya adalah zahir gitu. Jika sholatnya benar-benar sesuai dengan syaratnya, adab-adabnya, sesuai dengan aturannya, dengan syariatnya, dengan rukun-rukunnya juga, serta memenuhi dari sunnah-sunnahnya sekemampuannya, maka itu sholatnya akan menjadi pengukur dosa. Hadis riwayat Muslim ya. Sholat juga dapat menenangkan hati ya, menenangkan jiwa. Jadi sholat bisa membuat hati tentram, jiwa semakin tenang, dan membebaskan orang dari berbagai masalah ya, problema yang menghimpitnya. Oleh karenanya Rasulullah juga menjadikan sholat sebagai permata hatinya. Jadi sholat itu sebagai hal yang disukai oleh Nabi. Jadi Nabi itu menjadikan qurra ain ya, fis shalah, menjadikan permata hati, permata jiwa dalam sholat. Jadi sebagaimana Nabi mencintai parfum ya, memakai wewangian bagi laki-laki tentunya, dan sebagaimana itu juga beliau mencintai sholat gitu. Nah ini harus kita benar-benar cinta pada sholat ini ya. Jangan mengundur-undur waktunya, atau terlambat, atau juga dengan alasan-alasan yang dunia yang kadang-kadang bisa membuat kita menyia-nyiakan sholat, karena akan dipertanyakan kecintaan seorang hamba pada sholat apabila masih menunda-nunda sholat itu sendiri. Karena alladzina hum an sholatihim sahun itu bukan hanya rukunnya saja, tapi ketika terlambat sholatnya, nah itu juga sudah lalai gitu. Itu sudah lalai, terlambat sholatnya itu sudah lalai ya. Atau sholatnya di akhir-akhir itu
sudah lalai sebenarnya, atau juga tidak mengerti artinya, tidak sesuai gerakannya, itu juga lalai dari sholatnya. Jika ditimpa suatu perkara, beliau juga segera melakukan sholat, sampai-sampai beliau bersabda bahwa ya Bilal, arihna bis sholah, ya, wahai Bilal radhiyallahu anhu, tenangkanlah kita atau istirahatkanlah kita, bisa diterjemahkan demikian dengan sholat, ya. Jadi seseorang itu bisa meraih ketentraman dan ketenangan dengan sholat. Nah, itu dari sebagian hikmah. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Nah, selanjutnya tentang orang yang diwajibkan sholat. Pada dasarnya tentu yang mukallaf itu, ya, syarat yang 4 itu, Islam, kemudian juga balik, berakal, dan mampu untuk mendirikannya, ya, atau melaksanakannya. Karena itu orang kafir tidak wajib untuk sholat, ya, karena tidak akan diterima amalan mereka. Di akhirat mereka akan disiksa. Karena itu tidak bisa dikerjakan kewajiban itu kecuali jika mereka masuk Islam, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah yang agak panjang ini, ya. Kalau kita lihat surah Al-Mudassir ayat 42 sampai 47, ya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, al-ayah, sampai selesai, ya. Bisa dilihat ayatnya, ya. Apakah yang dapat memasukkan kamu ke dalam neraka Syaqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang sholat, dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Dan sampai akhir ayat, ya, sampai 47. Al-Mudassir itu tidak 47 ayat, tapi ada tambahannya ini, ya. Cuman ini yang menerangkan tentang sholat sampai ayat 47, ya. Dan orang-orang yang masuk neraka Syaqar, ya, itu sampai ayat 47. Ya, termasuk yang lalai sholatnya, itu juga bisa jadi. Karena itu sholat juga tidak diwajibkan atas laki-laki yang masih anak-anak, ya. Jadi kalau masih anak-anak tidak diwajibkan, tapi mereka harus diajarkan, ya, dibawa anak ke masjid, ya, dan juga harus diantarkan ke masjid. Itu adalah manfaat dari pengajaran tarbiyah dalam Islam, ya. Membawa anak ke masjid itu tarbiyah, nilai tarbiyah yang sangat berarti untuk anak-anak. Demikian juga kalau orang gila, maka sampai ia sadar berarti dia belum mukallaf. Tapi kalau dia sudah sadar, dia sudah wajib, gitu. Kalau misalnya setengah sadar, berarti pas sadarnya dia wajib, tapi pas tidak sadarnya tidak wajib, pas sadarnya lagi wajib lagi, gitu. Nah, kalau wanita yang sedang haid atau nifas, itu juga adalah tidak wajib untuk sholat, ya, dan tidak wajib untuk menggantinya. Jadi ini adalah keringanan dari Allah, termasuk untuk wanita yang haid atau nifas. Nanti dia kalau sudah bersih wanita ini, maka
dia wajib kembali untuk sholat ya, setelah bersih dari haid maupun nifas ya. Haid ya, haid dan nifas. Setelah bersih dia wajib lagi. Adapun anak-anak yang umurnya 7 tahun, maka kewajiban orang tuanya adalah menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat. Dan sebelumnya diajarkan ya, walaupun usianya di bawah 5 tahun, dibawa ke masjid ya, diantarkan ke masjid supaya membiasakan untuk beramal soleh. Dan apabila pada umur 10 tahun mereka tidak mau mengerjakannya, maka harus dikasih punishment ya, kasih punishment, yaitu hukuman gitu, kasih hukuman untuk supaya mereka jerak, supaya tidak lagi meninggalkan kewajiban. Kalaupun dipukul pun jangan sampai pukulannya membekas, pukul pelan saja, pukulan yang mendidik ya, karena kalau yang membekas itu berbahaya, tidak baik buat anak-anak ya, apalagi dengan amarah yang tentu membuat anak-anak tidak akan bisa berpikir positif ya, sehingga kadang sulit untuk mengerjakan kewajiban karena sering dimarahi gitu. Itu tidak baik gitu. Seseorang memarahi, ya menasihati dengan sekedarnya saja, menegur dengan sekedarnya dengan kebaikan. Jangan pakai amarah gitu, karena amarah itu sangat tidak pada tempatnya. Nah itu ya, tentang orang yang wajib mendirikan sholat ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang tentang tafsir ya, surah Al-Baqarah ya. Dan insya Allah nanti kajian umum ya, hari Ahad